Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Jumpa lagi dengan Buria. Hari ini Buria akan berbagi tentang simulasi AKM SD. Terkait tentang apa itu AKM, anak-anak, Bapak Ibu guru atau wali murid bisa membuka dan mencari tahu informasi tentang AKM pada halaman pusmenjar.kemdikbud.co.id. Pelaksanaan simulasi maupun nantinya AKM aslinya itu akan dilaksanakan menggunakan PC atau komputer maupun laptop. Tetapi karena kebanyakan anak-anak di rumah terkendala dengan laptop ataupun komputer, maka kali ini saya akan berbagi tentang cara simulasi AKM melalui handphone yang dimiliki oleh anak-anak atau orang tua. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama yang harus dilakukan adalah anak-anak buka Google, kemudian ketik pusmenjar. Nanti akan tampil seperti ini. Di situ tertuliskan https://2 pusmenjar.kemdikbud.go.id. Kita pilih ya. Setelah kita pilih, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik titik atau garis 3 yang saya lingkari. Kemudian akan muncul lagi tampilan seperti ini. Selanjutnya klik ayo coba AKM ya. Maka nanti akan muncul tampilan berikutnya seperti berikut ini. Situ ada pilihan jenjang. Nah, SD, MI atau paket A. Kita oke, lanjutkan. Kemudian akan tampil tampilan berikutnya seperti ini. Sudah terisi kodenya dan passwordnya, langsung saja kita login ya, tanpa diubah, login saja. Tampilan berikutnya adalah seperti ini, konfirmasi data peserta. Di situ sudah ada data yang terisi. Kemudian kita langsung ke jenis kelamin, laki-laki atau perempuan dipilih. Kemudian ada ketikan nama peserta, ketik nama anak atau nama peserta yang akan mengikuti. Selanjutnya tanggal lahir, mulai dari tanggalnya dulu, bulan, baru tahun. Sedangkan bawahnya ada ketikan token di sini. Token yang dimaksud adalah token yang ada di pojok kiri atas. Itu disalin atau langsung saja diketik NVTXET. Nah, kalau yang di sini tertera seperti itu. Nanti kalau anak-anak mencoba, tokennya berbeda ya. Jadi token yang ada di sebelah kiri atas itu yang menjadi token anak-anak. Di langkah selanjutnya adalah klik submit ya, ini yang biru tulisannya submit. Maka akan muncul tampilan berikutnya seperti ini. Perhatikan tampilannya, di pojok kanan atas sudah ada nama yang tadi dituliskan ketika mengisi identitasnya ya. Kemudian di situ ada konfirmasi tes, tertulis nama tes, literasi, status tes baru, waktu tes. Di situ ada waktunya dengan alokasi waktu tes 60 menit. Ketika sudah siap, maka klik mulai ya. Klik mulai yang warna biru ini diklik, nanti anak-anak akan langsung mengerjakan soal simulasi AKM. Perhatikan di bagian atas, di situ ada tombol informasi soal, sisa waktu yang tersedia, dan juga daftar soal. Di sini ada bacaan, kemudian di bawahnya ada pertanyaan.
Biasakan untuk membaca soalnya terlebih dahulu karena bacaannya panjang-panjang. Jadi pastikan soal dibaca terlebih dahulu. Yang harus anak-anak perhatikan bahwa soal AKM itu bisa berbentuk pilihan ganda kompleks, soal menjodohkan, benar salah, dan uraian. Ini adalah contoh soal yang pertama tadi ya. Apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Yang pertama, ingin bersekolah, ingin bernyanyi, ingin bekerja, atau ingin bertamasya. Ini adalah salah satu bentuk soal pilihan ganda. Jadi hanya satu yang dipilih dari 4 pilihan. Ya, hanya satu yang dipilih. Kemudian di bawahnya ada pilihan soal sebelumnya, ragu-ragu, atau soal berikutnya. Jika sudah memilih, maka klik soal berikutnya. Jika anak-anak masih ragu-ragu, bisa saja diklik ragu-ragu, kemudian soal berikutnya. Nanti bisa dibuka lagi nomor yang masih ragu-ragu untuk dikerjakan. Ini adalah salah satu contoh soal menjodohkan. Jadi yang pertama kita klik di bagian centang itu peristiwa atau pernyataannya, kemudian kita langsung klik lagi di bagian pelaku mana yang cocok dengan pernyataan yang pertama. Selanjutnya klik pernyataan yang kedua, kemudian klik pelaku atau pilihan yang disediakan di kolom berikutnya. Kalau sudah diklik, maka akan otomatis muncul garis tanda hubung seperti contoh berikut ini ya. Nah, seperti itu. Bisa juga ganti jawaban, diklik lagi. Ini adalah salah satu bentuk soal AKM ya. Nih, soalnya tetap masih dalam bentuk yang panjang cerita karena ini literasi membaca ya. Kemudian ada suatu pertanyaan. Nah, pertanyaan ini termasuk kategori jenis soal pilihan ganda kompleks, di mana anak-anak diminta untuk menjawab lebih dari satu dari pilihan yang tersedia. Dari bacaan tersebut, anak-anak diminta untuk menentukan manakah pernyataan yang benar tentang manfaat tidur cukup bagi kesehatan. Nah, di sini ada keterangan kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban yang sesuai dari bacaan itu. Kemudian di situ bisa memilih 2 atau bahkan 3 jawaban, atau mungkin bisa saja menjadi 4. Disinilah ketelitian dan konsentrasi anak-anak dalam membaca sedang diuji. Jadi harus berhati-hati ketika memilih jawaban. Kalau di situ diminta kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban, kemungkinan besar jawabannya itu 2 atau 3. Jarang sekali hanya 1 ya, karena di situ sudah disebutkan kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Dan ini ada 3 jawaban yang sesuai dengan bacaan. Perlu anak-anak ketahui bahwa biasanya soal AKM itu satu bacaan bisa dibuat menjadi beberapa bentuk soal. Ini bacaan yang sama tadi sudah dibuat soal dalam bentuk pilihan ganda kompleks. Sedangkan ini soal berikutnya masih dengan bacaan yang sama dibuat soal dalam bentuk menjodohkan. Pasangkanlah informasi mengenai
usia di sebelah kiri dengan lama tidur, di sebelah kanan yang sesuai dengan gambar. Sama dengan yang tadi ya. Jadi diklik dulu perkataannya, kemudian kita pilih di bagian kanan sebagai pasangannya. Nah, seperti ini ya, kalau kita sudah memasangkan atau menjodohkan antara perkataan dengan pilihan jawabannya, sudah muncul tanda garisnya, kemudian kita baru lanjut ke soal berikutnya. Begitu seterusnya sampai soal habis, sampai soal selesai. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jika anak-anak sudah yakin dan selesai, maka klik selesai. Jika ingin mengecek atau mengganti jawaban, anak-anak bisa pilih kembali. Karena ini sudah selesai, maka klik selesai. Kemudian anak-anak akan melihat review hasil pekerjaan anak-anak. Nanti di bagian bawah ada tombol unduh atau download dan logout. Pastikan diunduh dulu ya. Diunduh artinya di-download, nanti tersimpan di komputer. Setelah itu nanti logout, maka akan muncul tampilan seperti di awal. Nah, tadi kan baru mengerjakan soal literasi, waktunya 60 menit. Kemudian di hari berikutnya sebenarnya mengerjakan lagi, tapi karena ini simulasi bisa dikerjakan di waktu yang sama, mengerjakan langsung soal numerasi. Numerasi itu tentang matematika. Kemudian kita klik numerasi, lanjut, oke, lanjutkan. Kemudian akan tampilan seperti ini. Kita klik login, tidak perlu diganti itu ya, karena sudah terisi, kita langsung login. Kemudian kita konfirmasi data peserta, isi nama, tanggal lahir, bulan, dan tahun lahir. Kemudian sama seperti yang di awal, kita ketik juga token yang berada di pojok kiri atas. Kita ketik di bagian ketikan token di sini ya. Kita tulis tokennya. Kemudian kalau sudah, lanjut lagi. Akan muncul tampilan konfirmasi tes. Di situ sudah tertera nama tes numerasi, status tes, waktu tes, dan alokasi waktu 60 menit. Kemudian klik mulai. Nanti akan muncul soal-soal yang harus dikerjakan, sama seperti ketika mengerjakan soal literasi, ada soal pilihan ganda kompleks, menjodohkan, benar, dan soal uraian, dan semua itu harus diselesaikan dalam waktu 60 menit. Tidak boleh lebih dari 60 menit ya, kurang masih bisa, tapi lebih tidak boleh. Nah, setelah selesai nanti anak-anak sama seperti di literasi, nanti ketika selesai klik tombol selesai, kemudian akan muncul review hasil. Setelah itu unduh ya, unduh hasil. Setelah itu klik logout. Akan muncul tampilan seperti di awal sebelum kita mengerjakan soal. Nah, setelah ini berarti baru selesai ya, semuanya sudah dikerjakan baik literasi maupun numerasi, maka tugas anak-anak sudah selesai untuk mengikuti simulasi AKM atau ANBK. Demikian dari saya, semoga hal ini bermanfaat untuk semuanya yang sudah menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.